Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Hanafi. Nama saya Ishak Ganiu Alawi. Nama saya Rifat Bilali Adika. Dan kami akan mepresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara, menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara, menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara, dan menumbuhkan kesadaran pentingnya melaksanakan kewajiban dan menghormati hak sesama. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang wajib diterima oleh seseorang sejak lahir, baik sebagai manusia maupun warga negara. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan sesama warga. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Hak dan kewajiban warga negara tentunya didasari oleh landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 34. Pasal 27 yang berisikan segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib penduduk hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28. Ketentuan ini telah dibuat menjadi rangkaian pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun bunyi asli pasal 28 sebelum amandemen adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A sampai 28J, pasal-pasal ini adalah hasil amandemen dan mengatur lebih rinci hak asasi manusia seperti hak hidup, hak berkeluarga, kebebasan beragama, berkomunikasi, dan lain-lain. Pasal 29. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan budaya itu. Pasal 30. Tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang Pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya.
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka melanjutkan kehidupan bangsa. Pasal 32. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berikutnya, contoh kewajiban warga negara. 1. Menjaga dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman. Yang kedua adalah menaati hukum pemerintahan. Warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, menghargai hak orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang harus saling menghormati dan tidak melanggar hak orang lain. Menghargai hak orang lain berarti turut menjaga kerukunan, toleransi, dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Yang keempat, ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Warga negara wajib berpartisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, membayar pajak. Kewajiban membayar pajak diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan penguatan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara untuk membangun dan menyediakan layanan politik bagi masyarakat. Selain itu, hak dan kewajiban warga negara dilandasi hukum juga oleh Pancasila, Sila kedua dan Sila kelima, dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Latar belakang undang-undang ini dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia warga negara Indonesia. Menegaskan bahwa HAM bersifat universal, melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan harus dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.